Beginilah keseharian para pekerja yang memproduksi batu bata merah di kawasan Kulim, Pekanbaru, Riau. Dalam sehari, ketujuh pekerja ini akan membuat sebanyak 10 hingga 12.000 cetakan batu bata untuk memenuhi barak tampungan milik Yogi Yulfianto, seorang pengusaha batu bata merah di kawasan itu. Batu bata merah ternyata menjadi peluang usaha yang menjanjikan keuntungan karena ketersediaan bahan baku yang mudah didapat dan harganya relatif stabil. Batu bata merah hingga saat ini masih dijadikan sebagai salah satu bahan baku utama konstruksi bangunan, terutama bangunan yang bersifat hunian seperti rumah. Selagi pembangunan masih berlangsung, maka kebutuhan pasar terhadap batu bata merah akan selalu ada. Oleh sebab itu, peluang pasarnya juga sangat menjanjikan. Kalau batu bata ini kan pasarannya stabil. Ibaratnya dia tinggi kali, ibaratnya jatuh pun dia nggak terlalu jatuh. Ibaratnya cerita nggak laku tuh nggak ada gitu. Yang penting rata aja terus, sama kayak kebutuhan pokok yang lainnya. Ibaratnya dia pembangunan kan jalan terus. Walaupun COVID kayak kemarin, malah batunya lebih mahal waktu COVID itu. Pada video kali ini kami mengunjungi salah satu rumah produksi batu bata merah yang terdapat di kawasan Kulim, Pekanbaru milik Yogi. Dari sini kita akan mengetahui bagaimana proses pembuatan batu bata merah dari awal hingga siap untuk dilepas ke pasaran. Pada tahap awal, kualitas tanah sebagai bahan baku utama akan menjadi bagian yang paling menentukan. Sebab kualitas tanah berkontribusi sangat besar terhadap hasil batu bata merah yang akan diproduksi. Tanah yang paling baik sebagai bahan baku pembuatan batu bata merah adalah tanah liat merah. Tanah ini memiliki daya rekat yang kuat dan batu bata merah yang dihasilkan lebih tahan terhadap segala bentuk kondisi cuaca. Yang pertama tanah. Kalau tanah yang kondisi berpasir, gagal sih nggak gagal, cuman kondisinya banyak patah. Jadi biasanya kurang laku tuh kalau yang tanah. Yang tanahnya nih kalau misalnya ada pasir, bercampur pasir itu mudah patah. Jadi bagus dapatnya yang liat, bagusnya liat gitu. Di sini kita bisa beli. Kalau ibaratnya kita kan beli tanahnya, jadi bisa milih. Ya, jadi nanti kadang orang mobilnya bilang ini tanahnya tanah liat biru nih. Aku nggak usah dulu lah, aku ya merah aja, bisa gitu kan, karena dia beli kondisinya. Tapi ada juga memang yang gali sendiri, tanah dia yang digali itu memang nggak milih gitu. Laku-laku, cuman ibaratnya harga tuh kualitasnya ibaratnya tuh lebih. Tanah liat yang sudah dibongkar dari truk, kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggiling untuk mendapatkan tingkat kepadatan yang maksimal. Tanah liat merah yang telah dipadatkan, kemudian akan keluar dari mesin seperti cetakan balok berukuran besar. Cetakan ini lalu dipotong menggunakan kawat besi dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan ukuran standar batu bata. Pada tahap ini, cetakan-cetakan batu bata sudah terbentuk, namun tidak bisa langsung masuk ke tungku pemanggangan karena masih basah. Dari awal produksi itu sekarang kita kan beli tanah. Jadi beli tanah nanti beli sama dump truck. Dari dump truck nanti baru dicetak pakai mesin. Kemudian dari cetak dulu lebih kurang seminggu lah totalnya untuk menukan bedeng ini kan isinya 80 ribuan nih. Isinya isi di bedeng ini semua 80 ribu. Jadi satu hari orang cetak tuh rata-rata 10 gitu. 10 kadang 12 ribu seharinya. Produksi satu hari. Jadi lebih kurang seminggu lebih lah untuk mencetak batu bata aja. Cetakan-cetakan batu bata ini kemudian diangkat dari mesin pencetak untuk dipindahkan ke bedeng atau tempat pengeringan. Bedeng biasanya akan dibuat seperti barak terbuka, bertujuan agar batu bata mentah ini tetap terlindungi dari hujan, namun tetap mendapatkan sirkulasi udara yang baik.
Nah, kemudian dari cetak, habis itu dikeringkan di pinggir ini, ditiriskanlah, dikeringkan di pinggiran. Nah, itu lebih kurang 2 minggu. 2 minggu kering, putih, nanti baru masuk ke tungku pembakaran. Setelah cetakan batu bata ini dikeringkan secara alami pada tingkat pengeringan yang maksimal, tahapan selanjutnya, cetakan setengah jadi ini akan disusun di tungku pemanggangan. Tungku pemanggangan batu bata juga dibuat dengan desain khusus yang menyesuaikan dengan kapasitas penampungan dan memperhatikan tingkat kematangan seluruh batu bata yang akan dipanggang. Misalnya di tempat Yogi, kapasitas tungku miliknya mampu memanggang 75.000 hingga 80.000 butir bata merah. Adapun waktu ideal pemanggangan berlangsung sekitar 4 hingga 5 hari dengan api menyala tanpa padam. Pada tahap ini hal yang paling penting adalah memastikan api tetap menyala. Sebab jika api sempat padam, namun tingkat kematangan batu bata belum sempurna, maka dipastikan batu bata akan rusak sepenuhnya dan proses pemanggangan tidak bisa dilanjutkan kembali. Pembakaran itu lebih kurang itu 4 hari 3 malam. Nah, 4 hari 3 malam non-stop. Non-stop itu ibaratnya nggak boleh padam tuh api itu. Nah, nanti setelah 4 hari, dinginkan 3 hari, dah dimuat. Biasanya habisnya paling lama seminggu, tapi jarang. Biasanya sekitar 3 hari, 4 hari biasa udah habis. Nah, itu dia batu bata. Batu bata itu dia stabil, jarang yang mogok. Betul seminggu lah paling lama. Setelah semua proses ini selesai, maka batu bata merah sudah siap untuk dipasarkan. Di tempat ini sudah ada pengepul yang siap menampung berapapun jumlah batu bata yang akan dijual. Adapun harga jual batu bata merah di tingkat pengepul paling tinggi di harga Rp300. Satu truk itu harganya, kalau dulu 130. Nah, satu truk itu 4.000 batu lah kurang. Bata yang kualitas bagus tuh kalau misalnya dilempar itu tuh ini kan tuh bunyi kayak kaca ting-ting gitu. Jadi dilempar pun kadang nggak patah itu. Jadi ibaratnya patahnya cuma dari 70.000 tuh misalkan, patah paling sekitar 5% aja paling besar itu. Kalau saya kan ibaratnya di penjualan online ada juga. Jadi kita juga manfaat jual sendiri. Tapi kalau enggak pun ada yang ngambil yang memang ibaratnya memang ngambil sih, memang itu kerjaannya, memang apalah namanya, agen atau gimana lah namanya itu, yang untuk mengambil bata itu memang udah ada spesialisnya yang nampung bata itu. Jadi masak tinggal bilang, "Bang, batu masak." Udah, tinggal muat aja gitu. Cuman kalau mau harganya lebih tinggi ya kita ikut turun lah masyarakat online gitu. Kalau kita kan biasanya online. Nah, kayak itu kita nambah-nambahnya. Secara umum, proses dan tahapan-tahapan pembuatan batu bata merah memang sama. Namun, bisa saja berbeda di setiap daerah karena sangat bergantung pada kondisi alam dan kualitas tanahnya.